Kedatangan tentara sekutu ternyata juga disertai dengan kedatangan NICA, Netherlands Indies Civil Administration, yang bertujuan ingin kembali menegakkan kekuasaan Belanda di Indonesia. Tentara Afney bersama NICA sampai ke Indonesia pertama kali pada tanggal 16 September 1945 di Tanjung Priok. Kemudian, Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Secara umum, ada dua bentuk strategi perjuangan menghadapi ancaman Belanda. Pertama, ialah perjuangan bersenjata. Kedua, ialah perjuangan melalui diplomasi. Maka, terjadilah beberapa pertempuran hebat di wilayah Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. 1. Pertempuran Surabaya. Warga negara Indonesia menolak perintah menyerah tanpa syarat atau ultimatum yang dikeluarkan oleh negara sekutu, yaitu Inggris dan Belanda. Penolakan ini menyebabkan bentrokan antara warga negara Indonesia dengan pasukan bersenjata sekutu. 2. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa disebabkan karena adanya penindasan dan teror terhadap penduduk Magelang yang menimbulkan perlawanan dari TKR. Perlawanan ini terjadi sejak 23 November 1945 hingga 12 Desember 1945 dengan dipimpin oleh Imam Adrongi dan Letkol M. Sarbini. Untuk mengenang peristiwa ini, setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. 3. Puputan Margarana. Perjuangan habis-habisan di daerah Margarana. Pada saat itu kekuatan I Gusti Ngurah Rai dipukul mundur karena seluruh pasukannya jatuh ke dasar jurang. 4. Bandung Lautan Api. Inggris mengultimatum agar Bandung Selatan dikosongkan dari pasukan Indonesia. Malam hari, pasukan dan rakyat meninggalkan kota sambil membumi hanguskan bangunan. 1. Perjanjian Linggarjati. Perjanjian ini dilaksanakan di Desa Linggarjati, perbatasan antara Cirebon dan Kuningan. Pada tanggal 11 November 1946, Indonesia diwakili Sultan Syahrir, Akagani, Susanto Tirto Projo, dan Muhammad Troem. Pihak Belanda diwakili Sir Merhorn, dan penengah dari pihak Inggris diwakili Lord Killern. Hasil dari perjanjian ini antara lain: 2. Perjanjian Renville. Perjanjian Renville berlangsung di kapal Angkatan Laut Amerika Serikat USS Renville. Untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata dan sengketa Indonesia dengan Belanda, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk Komite Tiga Negara atau KTN yang anggotanya dipilih Indonesia dan Belanda. Isi perjanjian Renville adalah: 3. Perjanjian Rumroyen. Perundingan ini berjalan berlarut-larut hingga akhirnya ditandatangani pada 7 Mei 1949. Delegasi Indonesia dipimpin Mr. Moh Roem dan Belanda dipimpin Dr. Van Rooyen. Sebagai penengah adalah Unci. Isi perjanjian Rumroyen adalah: 4. Konferensi Meja Bundar. Delegasi Indonesia dipimpin Mohatta. Delegasi BFO atau Bijen Koms voor Federal Overleg atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Delegasi Belanda dipimpin Mr. Van Marsevin, sedangkan Unci dipimpin oleh Kritli. Hasil dari KMB adalah